Muhammad Amin Al-Kurdi kecil tumbuh di bawah asuhan ayahnya sendiri yang bernama Syaikh Al-Arif Billah Fathullah. Fathullah adalah seorang ulama tasawuf yang berpegang pada Tarikah Qadiriyah, bahkan merupakan seorang mursyid tarekat yang dinisbatkan kepada Syaikh Abdul Al-Qadir Al-Jailani tersebut. Dari ayahnya itulah Muhammad Amin Al-Kurdi belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Setelah menimba ilmu dari ayahnya, ia lantas berguru pada seorang syaikh dari Tarikah Naksabandiyah yang bernama Syaikh Al-Arif Billah Umar. Selain itu, beliau belajar ilmu agama kepada para ulama di tempat kelahirannya. Kemudian beliau memperdalam tasawuf di bawah bimbingan ulama Tarekat Naksabandiyah bernama Syaikh Umar ibnu Syaikh Utsman Al-Kurdi At-Tawil. Oleh Syaikh Umar juga, Muhammad Amin Al-Kurdi dibayat sebagai penganut Tarekat Naksabandiyah. Dalam bimbingan Syaikh Umar, Muhammad Amin Al-Kurdi selama bertahun-tahun sangat menjaga adab, sopan santun dan tata krama dalam berhikmah mencari ilmu. Di samping itu beliau juga senantiasa bermujahadah untuk membersihkan dan menjaga hati dari segala penyakit serta menghiasinya dengan akhlak yang mulia sehingga beliau mendapat anugerah dari Allah yang tiada kira. Karena syarat dalam menuntut ilmu tasawuf akan terpenuhi, jika ada mursyid yang makrifat dan kesiapan diri, dalam arti selalu bermujahadah dan patuh terhadap perintah mursyid. Beliau juga dipercaya oleh gurunya sebagai mursyid Tarikah Al-Naksabandiyah. Namun kemudian ia minta izin untuk berhalwat dan ziarah ke makam para ulama yang saleh. Setelah itu, Muhammad Amin Al-Kurdi pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan menunaikan ibadah lainnya yang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Usai dari Mekah, beliau menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di Madinah beliau kembali memperdalam ilmu agama di Madrasah Al-Mahmudiyah. Setelah 10 tahun di Madinah, beliau hijrah ke Kairo untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar dan aktif mengikuti pengajian di Masjid Al-Azhar termasuk pengajian di Ruwaq Al-Akrad, majelis keilmuan pelajar Kurdi di Al-Azhar, yang terletak di dalam masjid tersebut. Di lembaga pendidikan tertua di dunia tersebut, beliau memperdalam ilmu hadis dari Syaikh Muhammad Al-Asmuni Al-Manufi, dan memperdalam ilmu fikih dari Syaikh Mustafa. Selama belajar, Sufi Agung ini tidak melupakan adab sebagai seorang murid dan menjaga hak-hak guru. Di samping memperdalam ilmu-ilmu lahir beliau tidak melupakan ilmu batin dengan terus bermujahadah untuk mentahali, membersihkan diri dari sifat tercela, dan mentahali, menghias diri dengan sifat keutamaan, hati, sesuai petunjuk Tarikah Al-Naksabandiyah. Sehingga terkumpul dalam diri perintis Tarikah Naksabandiyah di Mesir ini dua ilmu, syariat dan hakikat. Oleh karena itu beliau merupakan seorang sufi sejati, menggabungkan antara syariat dan hakikat. Salah satu faktor yang mendorongnya belajar di Mesir adalah kecintaannya kepada Ahlu Bait. Karena memang banyak keturunan Rasulullah SAW yang hijrah dan menetap di Mesir sebab peristiwa Karbala. Di antara keturunan Rasulullah yang ada di Mesir adalah makam kepala Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab binti Sayyidah Fatimah, saudari Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidah Sukainah binti Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Husain, saudari dari Sayyidah Sukainah, Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar, Sayyidah Rukayah binti Ali Rida, Sayyidah Aisyah binti Sayyidina Ja'far Shadiq dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu di Mesir juga terdapat makam kepala Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar Al-Shiddiq. Muhammad Amin Al-Kurdi mengatakan, cinta kepada ahli bait telah membaur dalam hatiku, seperti membaurnya cahaya dan air mata. Sungguh aku telah tenggelam dalam cinta, biarkanlah aku sibuk menyebut mereka. Selama di Mesir, Muhammad Amin Al-Kurdi juga sibuk berdakwah mengajarkan tajwid, Quran, hadis, fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan tentunya juga menyebarkan ajaran Tarikah Al-Naksabandiyah kepada yang cinta tarikah dan serius dalam menekuninya. Seiring merayapnya waktu pengikut tarikah ini bertambah banyak. Dan ketika Imam Masjid Al-Sananiyah di Bulak meninggal, Muhammad Amin Al-Kurdi dipercaya untuk menggantikannya. Di tengah-tengah kesibukan berdakwah dan mengajarkan ilmu agama, beliau ini mempunyai hobi mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari orang lain walaupun orang awam. Dalam hal ini Muhammad Amin Al-Kurdi mengatur waktu kumpul di Masjid Al-Sananiyah untuk tadarus dan tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan sudah menjadi kebiasaan, ketika selesai tadarus sang alim nan dermawan ini membagikan makanan dan minuman ala kadarnya.